Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Ajib, ASN Jabar, ikut bicara. Ini informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan uang dan masa depan. Perilaku yang disiplin yang lain-lain bakal berubah menyesuaikan berakhlak itu. Jadi kalau penilaian kinerja bulanan itu memang setiap tanggal 15 pasti kami akan menyetorkan nilai kinerja kepada leading sektornya. Itu bobot rencana aksi bulanan itu kita lebih perbesar daripada aktivitas pelaksana. Itu dibagi tugas oleh pimpinan di atasnya kan. Kalau di belakang layar kita Tom and Jerry kan. Yes. Di podcast Ajib gitu ya, jadi Raisa sama Hamis. Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Ajib, ASN Jabar, ikut bicara. Luar biasa, saya sangat-sangat bahagia. Episode kali ini kita akan membahas informasi yang sangat-sangat penting. Dan ini akan bermanfaat untuk ASN, Kang Teteh, dan ya mungkin di luar Jawa Barat juga sebagai gambaran. Tapi terutama untuk ASN Jawa Barat ini informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan uang dan masa depan. Saya kali ini bersama, gimana nih, mau kenalan sendiri-sendiri apa dikenalin? Gimana nih? Yang pasti tak kenal maka Yang kata pasti sayang. dengan kata sayang ya. Siap. Silakan. Perkenalkan dulu sama Kang Teteh. Baik, Akang Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunik Dwi Aprini. Jabatan saya sebagai analis kepegawaian ahli muda. Di samping kanan saya. Ya, saya Iqbal Muharam. Jabatan saya analis kepegawaian ahli pertama. Kebetulan kami berdua ini adalah tim kinerja. Jadi yang memang secara sering ketemu Bapak Ibu pasti bosan banget sebenarnya Bapak Iya, Ibu. bosan terus ya dengan kita ya. Gitu. Jadi mungkin kita memperkenalkan lagi barangkali ada yang mau kenal Bapak Ibu. Iya, salam kenal semuanya Akang Teteh. Jadi saya sekarang Teteh lagi sama Teh Nunik dan Mas Iqbal Ramadan, everybody, tepuk tangan dulu dong. Kobo junior dong gue ya. Kobo junior. Kang Teh, kita kan baru dapat penghargaannya, senang banget ya Allah, alhamdulillah. Kita Teh Alhamdulillah. penghargaan apa? BKN Award ya? Ya, BKN Award terbaik senasional. Kita dapat yang terbaik pertama terkait manajemen kinerja. Manajemen kinerja. Ya. Bedanya apa sih kita kok bisa jadi juara gitu sama provinsi lain, daerah lain gitu? Bedanya apa ya? Mungkin kita ada beberapa hal mungkin ya ada keunikan di kita dalam terkait penerapan manajemen kinerja. Karena mungkin kalau di Pemprov Jabar gitu ya, manajemen kinerja kita pasti harus mengikuti peraturan yang ada di pusat juga implementasinya, dan di kita juga di Jawa Barat gitu ya. Kita punya muatan-muatan lokal yang mungkin muatan-muatan lokal ini yang mulok-mulok gitu. Ya, mulok-mulok ini adalah yang salah satu unsur penambah penilaian untuk di manajemen kinerja. Mungkin itu ya salah satu unsurnya. Mungkin Iqbal bisa menambahkan gitu. Iya. Jadi kalau bahasa Al Ustad gitu Pak ya. Oh, Ustaz. Jadi ada dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah gitu. Nah, kalau teman-teman di kinerja banyak bismillah terus nih Pak. Bismillah, enggak ada alhamdulillah. Masa dapat penghargaan berarti kan alhamdulillah. Kita udah bismillah dulu, kita udah niat kalau memang kita pengen ngebangun budaya kinerja di Jabar tuh sudah sesuai dengan yang kita harapkan lah, kurang lebih kayak gitu Pak. Mungkin ini yang dapat apresiasi dari teman-teman BKN kurang lebih seperti itu. Jadi di daerah kan aturannya sama. Aturan nasionalnya sama kan sama. Permen Pan 3 ya. Bukan, Permen Pan 6 untuk saat ini Permen Pan tahun 2022. Aturannya sama, tapi kok implementasinya di daerah yang lain sama kita beda gitu. Maksudnya Beda-beda ya Pak. Nah, yang membedakan kita itu selain muatan lokal, jadi tentunya kan daerah lain juga ada muatan lokalnya kan, Iya, ada kearifan lokal juga gitu. Betul. Nah, kok bisa Jawa Barat yang terbaik gitu? Iya. Apakah yang lain belum
mengaplikasikan secara kafah gitu apa kita udah gitu apa IT-nya gimana gitu? Ya, mungkin karena budaya kerja yang kita udah bangun dari awal gitu. Karena waktu tahun 2014 sebenarnya kita kan dari kinerja itu udah by aplikasi semuanya. Budaya kerja sudah dibangun sebenarnya gitu dari 2014 terus sampai nanti ada perubahan-perubahan apapun semuanya gitu ya. Ya sudah mungkin PNS Pemprov Jabar semuanya gitu ya. ASN di Pemprov Jabar ya sudah mengikuti peraturan yang sudah ada dan kita juga di dapurnya nih kan kalau teman-teman taunya kita tampil gini udah jadi gini gitu padahal di dapurnya mah riweuh ya Bapak Ibu semua Kang Teteh semuanya ya gitu riweuh yang Kamis yang malam kadang-kadang kita ngebedah satu peraturan yang akhirnya menjadi seperti ini mungkin pemerintah pusat melihat gitu kita udah pada saat peraturan ini keluar kita langsung uji coba, kita langsung update di pengembangan aplikasi, kita juga terus memberikan informasi kepada ASN atau Akang Teteh semua terkait bagaimana sih penerapan kinerja yang ada di Pemprov Jabar gitu. Seperti itu. Info juga nih buat Akang Teteh, Teknonik ini sebenarnya orang kinerja dari lama ya, dari zaman SKP 2000 hijau itu ya. SKP terus sekarang TRK. Ya. Sekarang saya ke Iqbal Ramadan. Gimana kemarin syuting? Ada yang salah gitu. Ya, makasih Pak Budi Dato. Tatoan dong saya. Iya. Nah, gini Kang Iqbal, kan kenapa sih kita sampai sekarang belum nyusun SKP Iya, gitu? siap. Baru kemarin keluar surat Iya, edaran betul. Penyusunan SKP ya. Interoperabilitas. Ya, susah ya namanya interoperabilitas ya Itu Kang maksudnya Teteh. gimana tuh? Ya. Jadi jelasin dulu kenapa kita menyusun SKP tahun 2022 gitu ya Kang Teteh. Gini. Permen 46 2022 itu kita baru terima gitu ya. Artinya diundangkan oleh pusat itu bulan Maret 2022 ya Bu Nunik ya. Itu kita pada saat tahapan penyederhanaan birokrasi baru selesai fase 1 Pak di Jawa Barat gitu ya. Nah, lalu teman-teman di Jabar itu sebenarnya lagi mikir nih gimana cara nerapin Permen 46 lebih cepat lah gitu. Iya. Semakin cepat semakin baik gitu kan ya. Artinya teman-teman bisa nyusun SKP juga, Akang Teteh bisa nyusun SKP juga. Nah, hanya memang pada saat dibaca gitu Pak ya. Lihat sebelumnya Permen 48 2022, lihat dulu jumlah halamannya. Pas dibaca ternyata Pak Tebal banget Iya. itu ya. Ya, halamannya beda-beda ya. Kalau Permen 48 sampai 394 halaman ya hampir segitu. 100 halaman kurang lebih Permen 48. Tapi pas dibaca lebih simpel gitu Permen 48. Lebih simpel Permen 48. Yang baru ini lebih simpel. Yang lama. Enggak, Pak. yang lama. Yang lama. tahun 2021 kemarin. Itu oke. Nah, pada saat Maret 2022 itu kan keluar ya. Permen 46. Itu keluar Permen 46 2022. Ntar dulu, berarti perubahan penilaian kinerja ini per tahun bergantinya ya? Kebetulan sebenarnya dari kalau dulu kan PP 46 nih. PP 46 tahun 2011. Itu sebelumnya berpuluh-puluh tahun kita belum ada perubahan peraturan lah gitu ya, masih DP3 gitu kan. Pemerintah pusat mengganti dengan PP 46 tahun 2011, Juklak Juknisnya baru 2013 waktu itu 2 tahun kemudian setelah peraturan. Nah, baru 2019 itu kita rubah dengan PP 30 waktu itu. Nah, PP 30 tetapi kita menunggu ya Juklak Juknisnya seperti apa karena biasanya dari peraturan pusat kan harus ada Juklak Juknis atau pedomannya lah gitu ya. Nah, terus baru tahun 2021 Permen 48 turun tuh. Nah, ternyata umurnya baru 11 bulan ya Pak Iqbal ya. Betul. Permen 46 terbitlah di 2022 bulan Maret kemarin gitu. Jadi Permen 48 belum udah rampung tapi. Permen 48 Kita udah pakai. udah pakai Permen 48. Oh, yang 2 kali Makanya itu ya. kemarin 2 kali nyusun SKP Pak ya tahun 2022. Lanjut Pak ya? Ya lah, lanjut. Oke. Nah, kemudian nih setelah Permen 46 keluar, kita kembali ke jumlah halaman ya Bu. Yes. Halaman lagi. Ya, Permen 48 kemarin banyak gitu, tapi kita bacanya mungkin masih normatif, enak masih bisa kebayang lah gitu Pak. Nah, pada saat Permen 46 jumlah halamannya kurang lebih berkurang 100 Pak. Jadi 200. 240-an. Alhamdulillah berarti bakal lebih simpel ya. Lebih Pas simpel. dibaca ya udah alhamdulillah. Di akhir aja alhamdulillah. Ya, alhamdulillah aja ya. Bismillah Bu ya. Bukan bismillah, alhamdulillah. Harus Gitu. Alhamdulillah kita bersyukur, Perlu disyukurin gitu ya. Alhamdulillah. Disyukurin. Yes. Perlu disyukurin gitu.
Ya, jadi memang apa ya, teman-teman kinerja ini kaget gitu Pak ya dengan perubahan paradigma. Artinya pasca penyerahan birokrasi, kinerja ini pengen harapannya mungkin Akang Teteh biasa ngedengar kata agile, lincah gitu ya, atau emang lebih dinamis, itu ya harapan dari pemerintah pusat sebenarnya iya. kan. Nah, arah Permen 46 ini arahnya ke sana gitu Kang, Hmm. gitu. Nah, pada saat udah keluar Permen 46, kita coba terjemahkan lah melalui aplikasi yang kita pakai kan sama-sama tuh, Iya. Akang Teteh mungkin tahu ya, namanya TRK kan. TRK, Nah, ya. kita coba gimana caranya Kang Teteh nyusunnya by system jangan manual. Kebayang kalau pakai manual Permen 46 kayaknya tangan-tangan oge wegah ya Bu Uni. Iya. Gitu. Karena banyak Gitu. sekali sekarang kalau Permen 46 kekhasannya gitu ya, memang pimpinan atau peranan atasan tuh sangat luar biasa sekarang ya Iya. Pak Iqbal. Bayangkan kalau dia manual gitu Iya. kan, seperti Iya. itu gitu. Nah, bedanya Permen Pan 6 sama Permen Pan 8 apa nih? Kalau mau dijelasin kayaknya nggak cukup di podcast. Iya. Itu nanti Bener, kita Pak. sesi sendiri ya, sosialisasi Highlightnya ya aja lah. Kang Teteh, Iya. jangan lupa nanti kita. Iya. Saking tebalnya gitu ya. Iya. Tapi highlightnya lah, highlightnya apa gitu. Oke, Ya. oke, yang pertama, poin pertama ya Pak. Yang pertama itu ada penilaian dulu. Kalau Permen 46, Permen 48 itu tidak ada penilaian ekspektasi dari pimpinan. Tidak ada penilaian Ekspektasi. apa tuh? Jadi Jadi gini, di awal tahun penyusunan SKP gitu ya, nanti pimpinan itu ngasih harapan-harapan apa, misalnya ke Kang Budi. Untuk Harapan perilaku, palsu. ya kan? Bukan alamat palsu ya, Pak ya. Bukan alamat palsu. Nah, jadi yang ngaruhnya kemana gitu ya? Pada saat sudah pakai berakhlak, ya kan? Oh iya, Ya kan? berakhlak. Ya, Sisi sekarang. pelayanan, ya, akuntabel, bla bla bla, sampai 7 aspek itu masing-masing pimpinan di kerjanya masing-masing itu bisa ngasih harapan atau ekspektasi kalau bahasa kinerjanya. Oh, basis nilai berakhlak tadi, value yang Iya, berakhlak jadi tadi. masing-masing Untuk dikasih perilaku tuh. kerja tapi. Iya, Oh. betul, perilaku kerja. Itu Ya, dikasih sebelum masing-masing. dilanjutin ya. Siap. Berarti nanti penilaian yang di TRK tuh penilaian sikap perilaku yang di disiplin yang lain-lain bakal berubah menyesuaikan berakhlak itu value. Yes, kemungkinan akan berubah dengan menggunakan berakhlak. Jadi Akang Teteh yang biasa ngerjain peer review 360 ya, jadi tidak pernah Yang Selalu selalu kadang-kadang jarang. nah tidak itu pernah nanti gitu. mungkin akan berubah akan gitu berubah kan. juga nanti. Itemnya juga Sesuai nambah dengan gitu. komponen, mungkin Yes, nambah gitu. nambah Berarti nantinya. ngerjain TRK-nya makin lama. Iya. Bisa aja. Enggak, Oh, enggak. mudah-mudahan lebih simpel lagi kan. Sebenarnya Ya, ya, kalau ya. sekarang juga kalau penyusunan nih Akang Teteh ya, sebenarnya kalau penyusunan SKP nih yang sekarang sebenarnya udah lebih mudah sih Kang Budi. Untuk SKP-nya. Ya, karena kan untuk kayak pejabat JPT, administrator, pengawas atau ketua tim kan kita udah tadi yang kita singgung di awal namanya interoperabilitas ya itu Bukan ya. itu, Agak sulit ya. Interoperabilitas. Iya, aduh itu benar-benar agak sulit ya Kang Teteh, mohon maaf gitu ya. Jadi mereka hanya tinggal sinkronisasi saja di dalam aplikasi kita gitu ya. Nah terus udah tinggal bikin rencana aksi bulanannya. Nah setelah itu kalau pejabat penilai, karena kan beliau-beliau ini kan pejabat penilai, yang mungkin mereka harus perlu ya tadi yang ekspektasi perilaku itu yang mereka harus berikan kepada para bawahannya. Nah di sini dalam menilai ekspektasi Kang Budi seperti Bu Sekretaris mohon izin gitu ya, harus benar-benar mengenal Kang Budi teh kumaha sih, sikap Kang Budi teh, harapan untuk Kang Budi itu seperti apa gitu. Jadi Bu Sesban itu harus tajam sekali mengenal Kang Budi itu, sosok Kang Budi itu seperti apa. Ya. Itu Jadi, yang di Permen 46 gitu. Hikmahnya kita kan tadi Pak Ustadz bilang di awal. Iya. Jadi organisasi Mama ter- Dede. Mama Dede. Abel dong. Ini Pak Ustadz. Jadi organisasi itu satu sama lain saling dekat berarti ya, harus Iya. saling kenal banget gitu. Iya. Betul. Itu yang pertama tadi berarti ada penilaian ekspektasi. Iya, Yang Yes. keduanya apa? ekspektasi. Yang kedua, nih, yang rada unik ya Pak ya, dari Permen 46 ini Yes. gitu ya. Tidak lagi nanti pimpinan Akang Teteh ya, itu ngasih nilai berupa angka. Terus? Gak ada. Nah, jadi nanti di akhir kinerja gitu ya, atau di awal tahun berikutnya setelah penilaian kerja bulan tahun sebelumnya, itu nanti pimpinan memberikan ratingnya hanya kualitatif sifatnya. Jadi bisa di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Based on penilaian berakhlak tadi. Ya, berakhlak dan kinerja selama setahun. Dan target kerja juga Iya, SKP. target kerja Oh, juga. dan SKP juga. Iya, target kerja Iya. organisasinya kepada individu. Betul. Tapi nanti penilaian kinerja kita masih tetap kuantitatif nilainya. Ya, kalau jadi Pak, peruntukannya kalau SKP kan tahunan ya, Mm-mm. gitu. Jadi pada saat kita mikirin kinerja berarti ada dua yang disinggung gitu Pak ya. Yang pertama untuk penilaian kinerja dalam konteks administrasi kepegawaian gitu ya. Kayak Bapak Ibu kan mau naik pangkat, Akang Teteh mau naik pangkat kan gitu.
mau misalnya naik haji berkala gitu ya, mau ikut penghargaan misalnya itu kan butuh SKP. Nah, kita bikin treatment khusus buat bikin SKP gitu Pak ya. Ya. Nah, lalu yang kedua, kita juga mikir nih buat memberikan penilaian kinerja bagi Bapak Ibu secara bulanan yang itu digunakan sebagai dasar Ya. buat pemberian take home pay masing-masing Ya, pegawai ya, gitu gitu. kan. Nah, Permen 46 ini memang apa ya peruntukannya gitu hanya untuk yang SKP tahunan. Kalau pada saat untuk pemberian take home pay, penilaian kinerja memang disesuaikan dengan local wisdom gitu ya. Local Cek, wisdom bahasanya. kita ya, Local wisdom jadi di Provinsi Jawa iya, Barat. jadi gitu. kalau misalkan yang penilaian kinerja kita yang bulanan mungkin Akang Teteh kan banyaknya menunggu-nunggu, kadang-kadang banyak sekali tuh Kang Budi yang WA ke kami gitu ya, ini kapan sih nilai kinerja kedua? Iya. Kang Budi sendiri kan pasti juga ya gitu. Nah mungkin di Ajib ini mungkin kita akan bocorkan sedikit apa ya di belakang layar kita gitu ya Kang Teteh. Jadi kalau penilaian kinerja bulanan itu memang kita ada lokalnya peraturan lokal, dan kalau target kerja mah kita masih mengikuti yang pusat ya gitu kan, karena memang kita combine dan diatur dalam peraturan gubernur juga gitu. Nah kalau untuk penilaian kinerja bulanan Akang Teteh nanti ya udah di Ajib ini udah lihat nih ya, setiap tanggal 15 setiap bulannya pasti kami akan menyetorkan nilai kinerja kepada leading sektornya nanti Oh, BPKAD. Oh, ke PKD? Iya, Enggak kayaknya. ke kan Enggak. ada banding itu. Tidak, iya itu nanti kalau di Setelah kinerja, iya setelah banding proses, ada beberapa proses Akang Teteh sebenarnya di pabrik di belakang layar nih ya, pabrik di belakang layar kita. Jadi setelah periode banding tanggal 11 tanggal 9 sampai tanggal 12 ya 12. Kang Iqbal. Jadi nanti tanggal 15 itu kami apapun kondisi kami nih, walaupun Kang Iqbal lagi cuti di mana gitu ya. Mau hujan badai tetap. Walaupun hujan seperti apa, Iya. tanggal 15 kami harus setor nilai kepada leading sektor yaitu BPKD. Jadi Akang Teteh kalau misalnya ada apa namanya nanya-nanya lagi udah tahu ya setiap tanggal 15 setiap bulannya kami setorkan gitu. Timeline udah harga mati lah itu. Sudah, iya. Tanggal 15 ke BPKD. Iya. Misalnya terserah BPKD mau kapan Iya, cairnya iya, gitu kan. iya, kami memang itu tanggal 15 tersebut. Jadi di Permenpan baru ini hanya mengatur tentang SKP berarti ya, bukan penilaian kinerja bulanan. Iya, jadi penilaian kinerja bulanan memang secara general disebutkan oleh Permen 6 gitu ya Kang Teteh. Hanya memang pada saat diterapkan di masing-masing instansi, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat ya, mungkin Kang Teteh yang kota kabupaten atau kementerian bahkan lagi nonton gitu. Mempunyai kekhasan masing-masing gitu kan, tidak menggunakan aplikasi yang sama misalnya sama kita kan. Langsung juga kan punya pimpinan kepala daerah yang berbeda tentunya. Kalau Kang Teteh yang ada di kota kabupaten kan berarti ada bupati sama wali kota, sedangkan kalau di provinsi kebetulan Pak Gubernur menggunakan aplikasi untuk teman-teman atau Kang Teteh PNS gitu ya. Itu yang adalah aplikasi TRK tadi Pak. Gitu. Jadi dicatat lagi Kang Teteh ya. Jadi belum baru berdua ya perbedaannya. Baru dua. Nah, ketiga apa sih? Banyak Tiga, sebenarnya sih. banyak Banyak sekali. Banyak banget. Perbedaannya banyak karena 360 dari derajat gitu. Iya, karena kan dari judul peraturannya juga berbeda ya, Iya, Kang betul, Iqbal betul. kan. Bedanya? Bedanya kalau dulu kan sistem manajemen kinerja PNS di PNS. Permen 8, sistem manajemen kinerja PNS. Kalau sekarang pengelolaan kinerja ASN. Jadi usernya itu bukan hanya PNS. tadi PNS dan sekarang kan ada P3K juga. Tapi kan kontennya sama aja kali. Maksudnya hanya usernya aja yang bertambah gitu kan. Awalnya cuma PNS, sekarang P3K. Ya, sama substansi juga rubah gitu Rubah kan. semuanya. Kayak misalnya kemarin sistem manajemen kinerja, langsung di PP 30-nya mungkin Kang Teteh yang judulnya penilaian kinerja aja Kang. Itu PP ya itu. Cuma pada saat ke Permenpannya gitu ya, judulnya jadi pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan ini kan berarti luas tuh. Dari mulai perencanaan Dari awal. gitu ya, dari awal tahun tuh sampai tindak lanjutnya setelah penilaian kinerja nanti buat apa sih gitu nah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi cuma 2 aja yang dikasih Kang Teteh. Nggak dikasih yang lain gitu. Iya. Makanya ada sesi khusus tuh ya Bu. Ayo nanti sesi khusus aja ya Kang Iya. Teteh, kita akan sosialisasi terkait ini gitu ya. Nah, gini Kang, karena peraturan pusatnya berubah tentunya peraturan ke daerahnya juga berubah gitu ya. Dan imbas ke kita juga pasti berubah. Iya. Nah, saya lihat di TRK ada tampilan baru tuh. Apa tuh? Yang 360 derajat kok harus tambah satu kolom apa yang dipisah awalnya. Apa sih yang di bawahnya tuh? Yang
judul, Itu bukan review 360 bukan. mungkin Iya, ya. pas input Itu pelaporan dalam Ah, ah. aktivitas Kang Nah, Iqbal itu. maksudnya. Iya, iya. Itu iya. jadi Akang Teteh semua memang pada saat kita penilaian kinerja Mm-mm, bulanan mm-mm. atau mungkin yang tahunan, Akang Teteh salah satu tugas kami ini adalah mengevaluasi kinerjanya Akang Teteh Mm-mm. di Provinsi Jawa Barat ya, Ya. Kang Iqbal. Nah, kan kita kan ada dua ya, Kang Mm-mm. Budi, kita tuh by process dan by output ya, Ya, Kang Iqbal. betul. Nah, untuk Apanya tuh by proses sama by by proses output? itu aktivitas yang kita lakukan setiap hari yang kita laporkan Mm-mm. dalam aplikasi TRK. Ya. Nah, itu adalah by Mm-mm. prosesnya. Mm. Nah, itu kan ada hasil kerja ya, Kang Budi Mm-mm, bikin mm-mm. surat, Kang Budi laporkan di dalam Ah. akun TRK gitu Ya, ya. ya, ya, Terus ya. kan ada hasilnya ya, bukan hanya Ya. foto ya Kang Budi sekarang mah ya. Harus ada Iya. bukti hasil kerjanya gitu kan, hasil bikin suratnya teh kumaha sih gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, kalau by output ya apa namanya yang iki bulanan kita, yang nanti Mm. tahunan juga gitu. Ya, ya, Kalau ya. sekarang mah namanya rencana aksi bulanan ya Kang Ya, Iqbal kalau ya. kalian 6 jadi rencana Kalian aksi 6 ya. namanya Mm. rencana aksi bulanan. Kalau dulu mah kan iki bulanan, Iya, indikator ha, ha, kinerja ha. individu. Kalau Iya. sekarang mah rencana aksi bulanan gitu. Nah, Betul. rencana aksi bulanan kan, Mm. bukan rencana aksi harian, berarti kan? Jadi ada dua Kang tadi kan. by process. Ya, by proses sama by output Betul. tadi ya Kang Ah. Iqbal. Iya, betul. Nah, By proses sama by output. Output. Kenapa harus ada by proses gitu? Ya, jadi Baiklah. pengennya memang pengen by output, benar-benar Ah, pengen by itu. output benar. Cuma pertanyaannya, akan ternyata udah siap belum kalau pakai by output? Itu kan ya, itu ya. Yes. Tapi sebenarnya kita perlahan laksanakan Iya. gitu karena di Pergub yang sekarang berlaku 182 mungkin akan ternyata udah baca ya, terutama yang teman-teman fasilitator gitu ya, yang Iya, ada di perangkat fasilitator. daerah Mm-mm. itu bobot rencana aksi bulanan itu kita lebih Besar. perbesar daripada aktivitas. Apa rencana Aksi Aksi. atau IKI ya, yang kemarin Ya, IKI, IKI, ya. ya, itu bobotnya lebih besar daripada aktivitas. kalau Gitu sekarang? Sekarang kan kita masih pakai aktivitas nih, kan akan nanti belum pernah belum ngelaporin IKI lagi gitu. Iya kan, Mungkin SKP-nya kangen, juga belum ada. Iya, mungkin baru kangen ngelaporin IKI ya bulanan. Nah nanti mulai bulan Oktober, insya Allah Kang Teteh akan kita coba lagi untuk melaporkan rencana aksi bulanan gitu kan. Bulan Oktober gitu. Iya, Berarti betul. penyusunan SKP-nya mulai Dari sekarang September. surat edaran ini. Betul. Sekarang, Ya. gitu. Tata cara pengerjaan SKP-nya gimana? Sama? Nah itu, Nah, ntar dulu. Sebelum Nah. ke sana nih, oke, siap. kita bahas sebenarnya interpretabilitas yang tadi kita Oh, omongin belum, itu belum apa ya. sih? Belum kita bahas Belum. itu. Itu Ah, Kang Iqbal, mangga. coba. Oh iya siap. Heeh. Mungkin bukan ngejelasin tukangnya sebenarnya iya. jadi gini, inisiasinya ini muncul dari teman-teman di biro organisasi. Mm-mm. Nah, pada saat ada kekhawatiran pasca PB gitu Iya, ya, iya, iya. terutama teman-teman kan punten atau Bapak Ibu pejabat struktural gitu ya, itu kan ada beberapa lapis jabatan yang disederhanakan, Iya, disetarakan iya, menjadi disetarakan. jabatan fungsional. Ada kekhawatiran, aduh Terus- gimana ya? Saya lebih setuju bahasa itu, Kang. Iya, Disetarakan, bukan disetarakan. disederhanakan. Oh, disetarakan. Kalau Siap. disederhanakan berarti kan hilang. Iya, betul, Tapi betul. kan ini nggak hilang. Betul, Fungsinya betul, tetap ada kan? Fungsi tetap Nah, ada, betul. Oke, disetarakan ya. Disetarakan. Baik. Nah, pada saat Bapak Ibu disetarakan menjadi jabatan fungsional, memang ada kekhawatiran pada saat ingin melakukan penjenjangan kinerja. Artinya dari level pimpinan paling tinggi dalam hal ini JPT ya, kalau di dinas itu atau di badan sampai dengan ke level pelaksana kita bingung, ada antara yang hilang gitu ya. Iya. Ya, cenderungnya kita ada Iya. Antara yang yang hilang. Antara yang Antara hilang yang gitu. hilang. Jadi bukan kantor berita antara, bukan. Bukan. anak senja banget antara. Antara yang hilang tuh ada apa ya namanya, ada jeda gitu Ada kan. jeda yang Gitu. hilang ya. Ada yang Misling. hilang, ada Oh, yang misling gitu ya. iya, Iya. ada misling gitu ya. Nah, kalau karaoke mah kan enaknya tinggal nyanyi gitunya, tinggal nyanyi udah ada liriknya. Tapi ini nggak ada liriknya, apa yang mau nyanyiin gitu. Ya kan Kang? Gitu. Iya. Nah, lalu teman-teman di biro organisasi dan teman-teman di BKD sepakat, oh perlu ada nih kayaknya penyatuan ya, atau integrasi antara kinerja organisasi dengan kinerja individu gitu. Memastikan supaya dari teman-teman level yang pelaksana itu dibagi tugas oleh pimpinan di atasnya, Kang. Tujuannya itu sebenarnya awalnya. Oh, Gitu. jadi Interoperabilitas. Sulit ya. interoperabilitas Agak sulit itu ya. adalah penggabungan antara kinerja individu, Dengan kinerja organisasi. bukannya jadi lu kayak gitu ya? Iya. Ya, tapi sekarang lebih sistematis Yes. dan melalui sistem aplikasi tentunya. Oh, Gitu. jadi nge-link sama aplikasi Esakip. Ya, gitu. punya Ya. teman-teman di biro organisasi.
sebenarnya ini nyambungnya kemana-mana ya Kang ya, kita ya. Iya. betul. Ke PB juga kan, Betul. apalagi ke Iya. sistem kerja. Iya, Iya. betul. Kan, itu- betul. Iya. Ketua tim yang Iya. tadi yang misling itu kan. Iya, betul. Saya pengen bahasnya cuman waktunya Juga panjang ya kalau panjang ini banget. nanti ya, panjang Iya. banget nanti ini. Iya. ya nanti kita bikin sesi kedua ya. Iya. Iya. Nah, apa? Series. Kayak Series, ya. Universe bikin. Ini kinerja Silakan. Universe. Siap aja bikin. Siap, ya, jadi kita bikin. Nah, jadi intinya hanya penggabungan kinerja organisasi Iya. Iya, terhadap dengan kinerja individu. Iya. Jadi nggak ada yang istilahnya Mungkin bukan penggabungan, Pak, Oh, bukan. penyelarasan gitu ya. Penyelarasan. Supaya Penyelarasan. target kinerja organisasi itu bisa dikerjakan dan di breakdown sampai ke level paling bawah. Nah, jadi Gitu. yang kita kerjakan itu tujuannya adalah kinerja organisasi. Organisasi. Iya. Jadi nggak ada tuh kemarin yang punten Bapak Ibu yang pejabat fungsional katanya Itu. kerja mandiri kan. Nah, Nah, sekarang nggak bisa, harus iya. memikirkan kinerja organisasi juga gitu. itu juga nyambungnya ke sana juga gitu kan, Iya. yang ada anggapan bahwa untuk fungsional ada saya mau fungsional gitu Ya, kan, untuk iya. mengejar kerja angka kredit dan lain-lain, tapi nggak bisa kayak gitu kalau sekarang kan. Hmm. Nah, berarti kan karena ada penyesuaian kinerja tadi, Ya. Hmm. tentunya masuk yang tadi nih SKP Hmm. yang isinya berarti beda juga nih cara ngisinya. Iya, beda. Gimana Iya, tuh? SKP kan tadi kita di awal udah pernah ya terkait ada perbedaan karena kan tadi peraturannya juga berubah gitu ya. Di aplikasi kita juga TRK terus pengembangan Kakang Teteh. Jadi sekarang itu di aplikasi TRK kita ini udah sesuai dengan peraturan yang terbaru yaitu Permen 46. Nah, tetapi tadi yang memudahkan ada perbedaannya untuk yang tadi pejabat JPT, administrator, pengawas sama ketua tim itu mereka tinggal sinkronisasi saja dengan Klik kinerja sync organisasi gitu ya. Kalau Akang Teteh pernah buka aplikasi TRK yang saat ini nih ada tombol warna ungu, nah itu tinggal sync ya. Langsung ada muncul rencana kinerjanya. Oh. Dan hanya tinggal membuat rencana aksi saja. Tetapi bagi Akang Teteh nih yang anggota tim, pejabat fungsional atau Iya. pelaksana itu harus mengintervensi kinerja pimpinan itu yang mana. Nanti tinggal membuat rencana kinerja bulanannya aja sama rencana kinerjanya dia. Seperti itu Bentar. sekarang. Berarti kita harus mengintervensi target di atas kita gitu kan? Iya. Di ini mau nggak mau berarti harus nyambung ke sistem kerja tadi ya kalau kita terusin pembahasannya gitu Iya, kan? betul, Iya. betul. Iya. Nah, Betul kan. sedangkan kita kan di atas kita itu berganti-ganti, maksudnya berbeda kayak dulu sebelum disetarakan tadi penyerahan Iya. birokrasi. Iya. Teknisnya gimana tuh pembagian bahwa pembagian timnya gimana, maksudnya untuk kerjaan ini atasannya beda orang gitu kan? Iya. Misalnya saya nih tim kinerja misalnya ketua timnya Kang Iqbal. Iya. Saya anggotanya. Iya. Terus untuk di pekerjaan lain misalnya MOTM atasannya teknik gitu kan? Iya, betul. Nah, itu Betul. pembagiannya gimana? Gini, Kang. Jadi di aplikasi yang Esakip gitu ya, itu sudah ada warna-warni, Kang. Warna-warninya bukan Pelangi bukan dong. pelangi, tapi bukan pelangi. Iya. Bukan pelangi ya, Bukan Ci, ya. pelangi tapi warnanya ya. Jadi kalau nanti Kang Teteh mungkin bisa lihat aplikasi Esakip itu open Iya. dashboard, Kang. Jadi bisa dilihat oleh semua tanpa harus masuk akun gitu ya. Iya. Barangkali mau lihat kinerja Jabar tuh di breakdown, mau lihat dinas perikanan misalnya gitu ya. Pengen lihat apa sih targetnya dinas perikanan sampai ke bawah apa yang dikerjain, itu bisa kelihatan langsung sebetulnya. Nah, di sini kita ada pembagian dulu, Kang, sebenarnya pada saat nanti ngomonginnya adalah output ya kayak tadi misalnya tadi Cenunik megang EOTM misalnya. Ya, Iya. misalnya. Kebetulan misalnya Iqbal megang tadi apa? Kinerja. Kinerja misalnya gitu ya. Itu artinya output. Ya. Nah, kalau di Esakip itu untuk yang levelnya output itu bisa diampu oleh ketua tim. Iya. Itu yang warnanya abu-abu kalau di Esakip Iya. gitu ya, Kang Teteh. Nah, lalu di atasnya output ada apa gitu ya. Nah, ada intermediate outcome gitu Iya. ya, outcome antara gitu ya. Iya, outcome antara namanya. Outcome yang dimiliki oleh pimpinan unit sama level output. Iya. Nah, itu ada lagi itu warnanya biru. Nah, itu dipegangnya oleh siapa? Ini diampu oleh kalau di dinas itu biasanya Administrator lah ya. eselon 3 Ya, atau administrator, administrator. betul. Nah, pada saat naik lagi yang biru sudah diisi misalnya Ya. gitu ya, sudah dijelas nih kinerja di kepala bidang misalnya pada level pelaksana, di atasnya dari JPT itu untuk yang levelnya impact atau benefit gitu kan. Jadi Penjenjangannya sesuai itu gitu. nanti untuk rekan-rekan yang apa istilahnya masih pelaksana ya jawab istilahnya Iya, jabat pelaksana. Iya, itu pelaksana. milih di yang abu-abu tadi, Iya. Iya, yang di Selama dia jadi ketua tim. bukan maksudnya
untuk yang nggak ketua tim? Iya, nanti Milih dia yang di abu-abu itu memilih ya di dalam aplikasi TRK nanti Hmm. pada saat penyusunan SKP bagi pejabat fungsional atau pelaksana yang anggota tim, dia harus memilih rencana kinerja yang intervensinya mana. Kenapa memilih itu? Karena kan kita kan memiliki peran terhadap itu untuk capaian organisasi kan, masing-masing harus punya peran nih. Peran Kang Budi untuk di sekretariat apa ya? Untuk nanti ke sekretariat ke organisasi kepala badan itu apa Yeah. gitu. Makanya jadi harus intervensi kepada pimpinannya itu apa SKP-nya gitu. Aduh, gua bingung. Bingung ya Kang ya? Nanti sesi selanjutnya aja ya. Iya, betul. Tapi intinya kalau misalnya kan kalau nggak praktek mah biasa suka kayak gitu ya. Ya, iya. Jadi ketika pas pelaksanaannya mah berjalan lah ya. Berjalan, Iya, pasti betul. gitu Iya. kan. Jadi tidak ada orang yang ketinggalan kereta, Kang. Gak boleh ada orang yang ketinggalan kereta gitu. Kita pastikan semua pegawai memang menyusun SKP gitu ya, dapat haknya penilaian kinerja Iya. gitu Iya, ya. Itu kita pengennya kayak gitu gitu. Iya. Iya. Ya. Semoga dengan bertambah apa ya? Istilahnya bukan bertambah rumit, apa ya? Bertambah Tambah kompleks lah ya. Bertambah Iya, kompleks ini iya, bertambah juga iya. kompensasi. amin. Amin. Kita aminin aja ya Kang Iqbal ya. Kang Iqbal, Teh Nunik Yap. nggak kerasa emang ini mah harus kinerja harus dibikin universe. Kinerja universe kita Makanya, bikin seriesnya. Siap. Ada closing statement ya buat Akang Teteh di rumah, buat dari Teh Nunik dulu deh. Oh, mangga. Akang Teteh semua, sekarang kan lagi penyusunan SKP tahun 2022. Akang Teteh jangan lupa ya menyusun SKP tahun 2022 karena dampaknya banyak nih Akang Teteh. Karena untuk yang pasti rencana aksi bulanan itu atau IKI bulanan. Karena IKI bulanan tadi dampaknya kemana nih? Tadi take home pay dampaknya. itu. Jika itu aja Akang Teteh mungkin dari saya, mungkin dari Kang Iqbal. Kang Iqbal coba. Iya, mungkin closing statement ya. Iya, sekarang statement. Akang Teteh jangan khawatir, saya dan Cenunik bersama Akang Teteh. Tim kinerja akan selalu mendampingi Akang Teteh dan kami tim kinerja akan mengawal kinerja yang ada di Pemprov Jabar, insya Allah. Mention juga dong tim kinerja sebenarnya ada berapa orang, siapa aja gitu. Ini yang berkontribusi terhadap TPP ASN Jawa Barat nih. Luar biasa. Iya. Jadi tim kinerja kita di belakang layar sebenarnya Akang Teteh itu hanya ada 5 orang. Wow. 5 orang kita mengurusi kurang lebih 35.000 pegawai ya. belum Akang Teteh. P3K ya Oh, belum sekarang P3K nanti kan gitu Akang Teteh. Jadi kita hanya 5 orang tapi kita juga dibantu teman-teman sebenarnya. Ada tim fasilitator, terima kasih. Ini juga penghargaan buat teman-teman fasilitator kita yang sudah membantu. Terus ASN Jabar juga yang udah mau mensupport kita juga nih. Makanya kita dapat juara BKN ya kemarin ya, surprise juga nih kita juga kan. Terus tim SIPD kami, tim IT kami yang setiap waktu Kang Budi, Akang On call Teteh terus. di on call terus ya, walaupun hari Sabtu Minggu 24 jam. Apabila Kang Iqbal juga ada ide baru gitu ya, langsung ayo kita Zoom gitu ya. Seperti itu Akang Teteh di dapur kita gitu kan. Jadi terima kasih semuanya dan itu adalah tim di balik layar kami gitu. Iya. Ada lagi Kang Iqbal? Ya, jadi kalau di belakang layar kita Tom and Jerry. Kan? Yes. Benar. Iya, Tom and Jerry benar-benar Tom and Iya. Jerry. Berantem terus gitu. Ya, berantem di sini terus. aja di Akang Teteh kita Ya, nggak boleh tapi Tom and Jerry ya. Jahit banget di sini. Jain, tapi pas udah di podcast Ajib gitu ya, jadi Raisa sama Hamis. Iya. Itu ya, itu ya. Harus ya. Padahal ya sebenarnya ya Akang Teteh kalau Akang Teteh datang ke kami, rame ya. Luar biasa. Gitu Kang Teteh. Jadi intinya perubahan itu pasti terjadi ya Kang ya. Ya. Yes. Kita pilihannya cuma 2. Tergerus sama perubahan itu atau kita mengikuti perubahan itu. Ya. Oke Teteh, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, and comment sosmed BKD Jabar. Ketemu lagi di episode berikutnya dan series Kinerja Universe. Ya udah janji kita bikin itu ya. Siap. Bye bye Teteh. Ya Kang Teteh. Ajib, Ajib. Ajib.